Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang telah diberikan kepada saya berupa kesehatan, di mana di sini saya bisa melaksanakan membuat video sebagaimana tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia dosen pengampu Bu Junaida MPD. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana Batubara dari PEM 1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baik, di sini saya akan memperjelaskan sebuah materi yang berjudul tentang kata. Nah, dari bentuk kata ini sudah tidak asing lagi dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita berbicara mengenai dengan kata, dari beberapa kata menjadi beberapa paragraf, beberapa dari abjad. Nah, kemudian kita bahas dulu apa sih itu kata. Nah, jadi pengertian dari kata adalah dalam bahasa Indonesia, kata adalah kumpulan beberapa huruf yang memiliki makna tertentu. Dalam Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang menutup akan perwujudan suatu perasaan dan pikiran yang dapat kita pakai dalam berbahasa. Nah, dari segi bahasa kata diartikan sebagai kombinasi morfem yang dianggap sebagai bagian terkecil dari kalimat. Sedangkan morfem sendiri adalah bagian terkecil dari kata yang memiliki makna dan tidak dapat dibagi lagi ke bentuk yang lebih kecil. Nah, jadi yang lebih kecil itu adalah kata. Nah, maksudnya adalah di sini dapat kita simpulkan bahwasannya adalah kata adalah susunan dari huruf-huruf abjad yang mempunyai arti tertentu. Dengan demikian, apabila ada kumpulan bunyi ujaran atau kumpulan beberapa huruf abjad namun tidak mengandung arti yang jelas, maka itu tidak dinamakan kata. Nah, untuk itu marilah kita mempelajari jenis-jenis kata dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini saya di dalam video ini saya akan memperjelaskan jenis-jenis kata. Dalam bahasa Indonesia, kata dapat dibedakan menjadi 10 jenis, yaitu yang pertama kata kerja, kedua kata benda, kata ganti, kata sifat, kata keterangan, kata sandang, kata bilangan, kata sambung, kata seru, dan kata depan. Nah, pertama kita lihat dari kata kerja. Yang pertama adalah kata kerja atau verba. Nah, di sini apakah itu arti dari kata kerja atau verba? Nah, kata kerja atau verba yaitu kata yang menggambarkan suatu tindakan, proses, keadaan yang bukan merupakan kata sifat. Nah, kata kerja dapat umumnya berfungsi sebagai predikat dalam kalimat macam-macam kata kerja atau verba. Yang pertama itu ada kata kerja transitif. Ya, jadi apa itu kata kerja transitif? Kata kerja transitif yang diikuti dengan objek agar maknanya dapat diketahui. Misalnya, dia mencari jam tangan yang hilang. Nah, kemudian ada lagi namanya kata kerja intransitif. Ya, intransitif itu apa? Kata kerja intransitif itu adalah kata kerja yang menggambarkan arti jelas walaupun tidak ada objek di dalam kalimat tersebut. Kayak mana contohnya? Nah, contohnya adalah korban kecelakaan itu menangis bersedu-sedu. Nah,
Objek yang tidak tahu, tidak jelas, walau tidak jelas itu adalah korban, kata korban. Kemudian ada juga namanya kata kerja dasar. Nah, apa tuh kata kerja dasar? Kata kerja dasar adalah kata kerja asli yang tidak mengalami proses pengimbuhan, penyerapan atau pemajemukan dan tidak dapat diuraikan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, contohnya makan, minum, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang namanya kata kerja turunan. Apa tuh kata kerja turunan? Nah, kata kerja turunan adalah kata kerja yang telah ada penambahan pengimbuhan, pemajemukan. Kata kerja turunan dapat dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu pertama, bebas afiks wajib. Kedua, bebas afiks mana suka. Ketiga, terikat afiks wajib. Keempat, reduplikasi. Kelima, majemuk. Selanjutnya ada juga namanya kata kerja aktif. Nah, kata kerja aktif adalah kata kerja yang subjeknya dalam posisi sebagai pelaku. Seringkali kata kerja aktif ini berimbuhan me atau ber. Dapat kita temukan seperti contohnya, ibu menyapu di halaman. Nah, di sini dapat kita lihat dari kata sapu dengan mendapatkan imbuhan dari kata me. Selanjutnya ada juga yang namanya kata kerja pasif. Nah, apa tuh kata kerja pasif? Kata kerja pasif adalah kata kerja yang subjeknya dalam posisi sebagai korban dari kata-kata tersebut, kata kerja tersebut. Seringkali kata kerja pasif berimbuhan di atau ter. Dapat kita temukan seperti contohnya 1, air dimasak di dapur. Nah, di sini kita lihat dari kata dapur. Kata dapur dikasih, sebelum kata dapur itu dikasih si berimbuhan di, yang mengatakan tentang di tempat. Kemudian yang kedua ada namanya kata benda. Nah, sebelumnya apa itu kata benda? Nomina atau kata benda adalah kalas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Kata benda dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, kata benda konkret untuk benda yang dapat dikenal dengan panca indera, misalnya buku. Kedua, kata benda abstrak yang untuk benda yang menyatakan hal yang hanya dapat dikenal dengan pikiran, misalnya cinta. Nah, di sini ada namanya ciri umum nomina. Nomina yang merupakan kelas leksikal atau gramatikal mempunyai ciri sebagai berikut. Pertama, makna kebendaan. Kedua, daya rangkai sintaksis. Ketiga, adanya sarana-sarana khusus untuk mengatakan dari arti ketunggalan dan arti kejamakan. Nah, bagaimana sih cara pembentukan kata? Nah, di sini dari segi strukturnya nomina dapat dibedakan dari morfologi. Katanya yang dibagi menjadi nomina akar, sederhana, bukan turunan. Nomina turunan berimbuhan, nomina turunan berulang, dan nomina majemuk dan gabungan. Nomina akar terdiri dari satu morfem akar yang bersuku 1, 2, atau banyak. Sedangkan nomina turunan berimbuhan yang terdiri dari morfem akar dan afiks derivatif. Contohnya, nomina orang yang melakukan pekerjaan atau tindakan dan alat untuk melakukan pekerjaan. Morfem dapat dibentuk sebagai berikut. P min plus kerja sama dengan pekerja atau pekerjaan. P
P plus pukul sama dengan pemukul atau melakukan pekerjaan. Nah, nomina pada tingkat paling atas adalah nomina majemuk bermakna benda dan nomina bermaknakan benda. Sebagai contoh, ibu plus kota sama dengan ibu kota dan tukang plus jahit sama dengan tukang jahit. Adapun ciri-ciri kata benda, yang pertama dapat diingkari dengan kata bukan. Contoh, bukan gula, bukan rumah, bukan mimpi, dapat diikuti dengan gabungan kata yang plus ks atau yang sangat plus ks. Misal, buku yang mahal, pengetahuan yang sangat penting, macam-macam nomina. Yang pertama, nomina bernyawa. Misalnya Umar, Abdullah, nenek, nona, ayah. Nomina tak bernyawa. Misal nama lembaga, hari, waktu, daerah, bahasa. Kemudian ada juga nomina terbilang. Contoh, kantor, rumah, orang, buku. Kemudian nomina tak terbilang. Misal udara, kebersihan, dan kemanusiaan. Kemudian nomina kolektif. Contoh, cairan, asinan, buah-buahan, kelompok. Selanjutnya, nomina ukuran. Misal pucuk, genggam, batang, kilogram. Selanjutnya lagi, nomina dari proses nominalisasi. Contoh, keadilan, kenaikan, pembicara. Lanjut, nominalisasi dengan si dan sang. Contoh, si kecil, si manis, kang kancil, kancil. Nah, selanjutnya lagi ada namanya nominalisasi dengan yang. Misalnya, yang lari, yang berbaju, yang cantik. Selanjutnya yang ketiga ada namanya kata ganti atau pronomina. Apa tuh kata ganti atau pronomina? Nah, pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Contohnya adalah saya, kapan, nya, ini. Kemudian, penggolongan cara pembagian kata ganti bermacam-macam, tergantung rujukan yang digunakan. Berikut adalah salah satu cara penggolongan pronomina. Yang pertama ada namanya kata ganti orang atau disebut dengan pronomina persona. Nah, pronomina persona ini terbagi 3 dan dapat bersifat tunggal maupun jamak. Baik kata maupun frasa pronomina hanya dapat digunakan untuk mengganti nomina orang, nama orang, atau hal-hal lain yang dipersonifikasikan. Perkecualian adalah ia, yang dapat kalangan terbatas sering digunakan untuk menggantikan nomina tak bernyawa. Pronomina perlu dibedakan dari sapaan seperti saudara, bapak, ibu, tuan nyonya, yang mulia dan sebagainya. Sebagian dari mereka termasuk nomina. Nah, kemudian yang kedua, kata ganti pemilik. Misalnya ku, mu, nya. Untuknya dapat digunakan untuk kata ganti selain nomina orang. Selanjutnya ada namanya kata ganti penanya. Nah, kata ganti penanya ini berfungsi sebagai
menanyakan benda, waktu, tempat, keadaan, atau sejumlah dan sebagainya. Misalnya, apa, mengapa, siapa, bagaimana, berapa, di mana, dan kemana. Kemudian kata ganti penunjuk, misalnya ini, itu. Selanjutnya kata ganti penghubung, misalnya yang. Kemudian kata ganti tak tentu, misalnya barang siapa. Nah, pronomina yang menggantikan nomina yang referensinya jelas disebut sebagai pronomina takrif. Atau misalnya pronomina persona. Sedangkan yang tidak menunjuk pada orang atau benda tertentu disebut sebagai pronomina tak takrif. Dalam ragam non-standar, jumlah pronomina lebih banyak dari yang tersebut di atas, bergantung dari daerah pemakaiannya. Kemudian yang keempat ada namanya kata sifat. Nah, apa tuh kata sifat? Ya, kata sifat atau adjektif adalah kelas kata yang mengubah kata benda atau kata ganti. Biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Nah, kata sifat dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, maupun penekanan suatu kata. Contoh kata sifat antara lain adalah keras, jauh, dan kaya. Ciri-cirinya, kata sifat memiliki beberapa ciri yang dapat mempermudah pemahaman, yaitu pertama, dapat ditambahkan dengan kata keterangan pembanding atau bahasa Inggris komparatif, lebih, paling. Kemudian dapat ditambahkan dengan kata keterangan penguat, sangat, amat. Kemudian dapat diingkari dengan kata tidak, contoh tidak buruk. Kemudian dapat diulang seperti serapi-rapinya. Kemudian pada kata tertentu dapat memiliki akhiran ir, wi, ia, if, al, ik. Adapun macam-macam adjektiva atau kata sifat. Yang pertama, adjektiva dasar, misal adil, afdol, bangga, baru, cemas, disiplin, anggun, bengkak. Kemudian adjektiva turunan terdiri atas adjektiva berafiks, misal terhormat, terindah, kesakitan, kesepian. Kemudian adjektiva turunan dibagi juga menjadi yang keduanya menjadi adjektiva pereduplikasi, misalnya muda-muda, elok-elok, cantik-cantik. Ketiga, adjektiva berafiks i, wi, ia, misalnya abadi, duniawi, insani, ilmiah, rohaniah. Nah, ketiga itu adalah bagian dari adjektiva turunan. Kemudian kita lanjut, ada juga namanya adjektiva deverbalisasi, misalnya melengking, terkejut, menggembirakan. Selanjutnya adjektiva denominalisasi, misal berapi-rapi, berbudi, budiman, satria. Lanjut, ada juga namanya adjektiva deadverbialisasi, misalnya bersungguh-sungguh,
berkurang, bertambah. Ada juga namanya adjektiva denumerilia. Misal, menunggal, mendua, menyeluruh. Lanjut lagi adjektiva deinterjeksi. Misalnya, aduhai, sip, asoy. Lanjut lagi, ada juga namanya adjektiva majemuk. Misalnya, panjang tangan, buta huruf, lupa daratan. Nah, kita lanjut yang kelima, ada yang namanya kata keterangan atau adverbia. Nah, apa sih itu kata keterangan atau adverbia? Kata keterangan atau adverbia adalah jelas kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain, seperti verba atau kata kerja, dan adjektiva atau kata sifat yang bukan nomina atau kata benda. Contoh adverbia misalnya sangat, amat, tidak. Kata keterangan atau adverbia dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, adverbia dasar bebas. Misalnya, alangkah, agak, akan, amat, nian, niscaya, tidak, paling. Kedua, adverbia turunan yang terdiri atas adverbia reduplikasi. Misalnya, agak-agak, lagi-lagi, lebih-lebih, paling-paling. Kedua, adverbia gabungan. Misalnya, belum boleh, belum pernah, dan tidak mungkin. Ketiga, adverbia yang berasal dari berbagai kelas. Misalnya, pendamping, agaknya, harusnya, setidaknya, sebenarnya. Yang keenam, kita lanjut ke yang keenam, ada namanya kata sandang atau artikula. Kemudian, apakah itu kata sandang atau artikula? Artikel atau kata sandang adalah kata yang tidak memiliki arti tapi menjelaskan nomina atau kata benda. Contohnya adalah si, sang, dan kau. Kata sandang bisa digunakan untuk mendampingi kata benda dasar, nomina yang terbentuk dari verba, pronomina, atau verba pasif. Nah, kata sandang atau artikel ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, artikula bermakna tunggal. Misalnya, sang guru, sang suami, sang juara. Kedua, artikula bermakna jamak. Yang pertama, misalnya, para petani, para guru, para ilmuwan. Ketiga, artikula bermakna netral. Contohnya, si hitam, si manis, si dia, si terhukum. Kemudian yang keempat, artikula bermakna khusus. Misalnya, Sri Baginda, Sri Ratu, Sri Paus, atau gelar kehormatan. Hang Tua dan Hang Halimah, atau panggilan pria dan wanita dalam sastra lama. Kita lanjut, yang ketujuh ada namanya kata bilangan atau numerelia. Nah, apa sih itu kata bilangan atau numerelia? Kata bilangan atau numerelia atau kata bilangan adalah kata yang mengatakan jumlah benda atau urutannya dalam suatu deretan. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia, numerelia berarti kata atau frasa yang menunjukkan bilangan atau kuantitas. Nah, ada pun macam-macam kata bilangan atau numerelia. Yang pertama, numerelia utama atau kardinal yang terdiri atas bilangan penuh. Contohnya 1, 2, 3, 10, 1000, juta. Kedua, bilangan pecahan. Contohnya 1/3, 2/3, 5/6.
Kemudian bilangan gugus, contohnya selikur atau 21, lusin, gross, kodi atau ton. Kedua, ada yang namanya numeralia tingkat. Apa itu numeralia tingkat? Numeralia tingkat adalah numeralia yang menunjukkan urutan atau struktur. Contohnya, pertama ke 1, kedua ke 13. Selanjutnya yang ketiga ada namanya numeralia kolektif. Apa itu numeralia kolektif? Yaitu numeralia yang terbentuk oleh afiksasi. Misalnya ketiga ke plus num, ribuan, ratusan, num plus an, berterus-terus, bertahun-tahun. Selanjutnya yang kedelapan ada namanya kata sambung atau konjungsi. Ya, apa itu kata sambung atau konjungsi? Nah, kata sambung atau konjungsi adalah kata penghubung, disebut juga konjungsi atau kata sambung. Kata yang menghubung yaitu kata yang menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah kalimat atau menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. Kata sambung atau kata konjungsi terbagi menjadi 6. Yang pertama, konjungsi penambahan, contoh dan lagi, tambah lagi pula. Kedua, konjungsi urutan, contohnya lalu, lantas, kemudian, setelah itu. Ketiga, konjungsi pilihan, misalnya atau. Keempat, konjungsi perlawanan, contohnya tetapi, sedangkan, namun, sebaliknya. Kelima, konjungsi menyatakan waktu, misalnya ketika, sejak, saat. Kemudian yang keenam, ada namanya konjungsi sebab akibat, misalnya sebab, karena itu, akibatnya. Dan ada lagi juga konjungsi persyaratan, contohnya asalkan, jikalau, kalau. Kemudian konjungsi pengandaian, misalnya andai kata, andaikan, seandainya, seumpamanya. Kemudian konjungsi harapan atau tujuan, misalnya agar, supaya, hingga. Nah, kita lanjut yang ke-9, ada juga yang namanya kata seru atau interjeksi. Nah, apa itu kata seru atau interjeksi? Nah, interjeksi atau kata seru adalah kata yang mengungkapkan perasaan dan maksud seseorang, misalnya dan adu, atau melambangkan tiruan bunyi, misalnya meong. Bentuk ini biasanya tak dapat diberi afiks dan tidak memiliki dukungan sintaksis. Dengan bentuk lain, dapat diartikan sebagai kata yang mengatakan luapan perasaan atau emosi. Nah, macam-macam kata seru. Yang pertama, kata seru kejijikan, misal bah, cia, ci, i, idi. Kedua, kata seru kekesalan, misalnya brengsek, sialan, buset, keparat. Ketiga, kata seru kekaguman, misalnya aduhai, amboy, asyik. Keempat, kata seru kesyukuran, misalnya syukur, alhamdulillah. Kelima, kata seru harapan, misalnya insya Allah. Kemudian kata seru keheranan, contohnya aduh, ai, lo, o, a. Lanjut lagi, kata seru kekagetan, misalnya astaga, astagfirullah, masya Allah. Ada juga namanya kata seru ajakan, contohnya ayo, mari.
Lanjut lagi, kata seru panggilan, misalnya hai, he, halo. Dan yang terakhir ada nama kata seru simpulan, misalnya kata nah. Kata nah ini sering dipakai sebagai kata yang sering digunakan sebagai orang yang ingin mempresentasikan atau memberikan kesimpulan dalam berbagai hal yang dilakukannya, yang ditunjukkannya. Nah, kemudian yang terakhir yang ke-10 adalah kata depan atau preposisi. Nah, apa tuh kata depan atau preposisi? Kata depan atau preposisi adalah kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat dan biasanya diikuti oleh nomina atau pronomina. Preposisi bisa berbentuk kata, misalnya di dan untuk, atau gabungan kata, misalnya bersama atau sampai dengan. Macam-macam kata depan atau preposisi. Yang pertama, preposisi dasar, misalnya di, ke, dari, akan, antara, kecuali, bagi, dalam, daripada, tentang. Kedua, preposisi turunan yang terdiri dari gabungan preposisi dan preposisi, gabungan preposisi plus non preposisi, gabungan preposisi plus kelas kata plus preposisi plus kelas kata. Nah, itulah 10 dari pembagian kata. Nah, dapat disimpulkan banyak sekali kata-kata yang sering kita ucapkan. Kata adalah kumpulan bunyi ucapkan belum seperti yang ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah kata adalah kumpulan bunyi ujaran yang mengandung sebuah arti yang jelas, atau kata adalah susunan dari huruf-huruf abjad yang mempunyai arti tertentu. Menurut jenisnya, dalam bahasa Indonesia kata dapat dibedakan menjadi 10 jenis, yaitu yang pertama tadi kata kerja, kata benda, kata ganti, kata sifat, kata keterangan, kata sandang, kata bilangan, kata sambung, kata seru, dan kata depan. Nah, baik, mungkin inilah yang dapat saya jelaskan dalam materi kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya terima kasih kepada Ibu Junaida MPD yang sudah memberikan tugas UTS sebanyak-banyaknya. Saya ucapkan terima kasih.